geser, pasang ini. Nah, geser. 1, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Rahayu. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora, dimanapun saudara berada, dan yang menyaksikan live streaming pada siang hari ini, Selasa 21 April tahun 2020. Kita yang saat ini berada di posko gugus tugas penanganan COVID-19 akan menyampaikan data terkini COVID-19 di Kabupaten Blora. Orang tanpa gejala atau OTG sebanyak 141 orang. Orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 770 orang. Masih dalam pemantauan sebanyak 119 orang. Selesai dalam pemantauan sebanyak 651 orang. PDP atau pasien dalam pengawasan sebanyak 8 orang. Selesai pengawasan sebanyak 3 orang. PDP meninggal 1 orang dengan hasil PCR negatif. PDP dalam pengawasan sebanyak 4 orang. COVID-19 sebanyak 1 orang meninggal. Sementara jumlah pemudik pertanggal 20 April tahun 2020 pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat sebanyak 22.090 orang. Dengan telah diumumkannya Kabupaten Blora memasuki status tanggap darurat terhadap penyebaran virus corona oleh Bupati Blora, saya bersama-sama jajaran Forkombinda Kabupaten Blora menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai virus corona melalui physical distancing dengan cara-cara hindari keramaian atau kerumunan, yang kumpul-kumpul, tetap berada di rumah, selalu jaga jarak, selalu pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan deterjen, serta jangan lupa meningkatkan imun atau kekebalan tubuh melalui pola hidup sehat dan bersih. Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Blora juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora bahwa kegiatan dan tugas-tugas pokok kami di Kejaksaan, baik itu pelayanan hukum maupun penegakan hukum, khususnya proses persidangan perkara tindak pidana umum, perkara tindak pidana khusus atau korupsi, masih berjalan melalui live streaming atau video conference. Begitu juga dengan kegiatan program Jaksa Menyapa masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan sehubungan dengan adanya berita di media sosial yang menyatakan adanya pegawai Kejaksaan Negeri Blora ikut hadir di taksiah di rumah pensiunan pegawai Kejaksaan Negeri Blora yang menantunya meninggal terpapar virus corona. Setelah dilakukan rapid test terhadap kelima staf kami dengan hasil negatif. Pada kesempatan ini juga saya atas nama pribadi, institusi dan pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada tenaga medis, baik dokter maupun perawat, dan petugas lain yang berada di rumah sakit atau di puskesmas, serta aparat keamanan yang tidak henti-hentinya melaksanakan tugas dalam rangka penanganan virus corona di Kabupaten Blora. Sekali lagi, saya menghimbau
kepada warga masyarakat Kabupaten Blora untuk tidak panik, tetap di rumah, jaga jarak, hindari keramaian, pakailah masker, dan selalu cuci tangan menggunakan sabun atau deterjen. Karena kalau saudara sehat, keluarga sehat, kita sehat, Indonesia hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian warga Kabupaten Blora yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hingga saat ini kita masih bisa bersama-sama untuk menanggulangi COVID-19 di wilayah Kabupaten Blora. Kami dari RSUD Dr. R. Suprapto Cepu izinkan pada kesempatan siang hari ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanggulangan COVID-19. Hingga saat ini kami merawat 1 pasien PDP yang mana pasien tersebut hasil koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dengan RSUD Dr. R. Suprapto Cepu bahwa pada siang hari Sabtu kemarin kami mendapatkan informasi adanya pasien di salah satu desa di Kecamatan Cepu yaitu Desa Kendong yang secara rapid test awal oleh teman-teman puskesmas dinyatakan positif. Mendapatkan informasi tersebut kami menyiapkan diri bila sewaktu-waktu pasien tersebut akhirnya dikirim ke RSUD Dr. Suprapto Cepu. Dan pada kenyataannya pada sore harinya kami kedatangan pasien tersebut dan kami lakukan rapid test ulang dan hasilnya pun sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Puskesmas Cepu. Untuk selanjutnya pasien tersebut kami rawat di ruang isolasi, ruang flamboyan untuk sampai kami nyatakan baik. Kondisi umum saat ini pasien tersebut cukup baik, kondisi umum, artinya gangguan-gangguan ataupun gejala-gejala ataupun keluhan-keluhan yang dikeluhkan selama ini berupa rasa mual, muntah dan sebagainya sudah banyak berkurang. Namun demikian kami belum mengizinkan pasien tersebut untuk pulang karena masih ada 1 prosedur yang harus kami lakukan kepada pasien tersebut yaitu usap tenggorokan. Pada saat ini kami baru koordinasi dengan beberapa lintas sektor dengan beberapa teman-teman kesehatan untuk menyiapkan segala sesuatunya agar kami segera bisa melakukan tindakan usap tenggorok pada pasien tersebut. Untuk hasilnya tentu kita nanti bersama akan menunggu kurang lebih 7 atau 10 hari yang akan datang, baru kami bisa memutuskan kondisi yang sebenarnya dari pasien tersebut. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora beberapa hari yang lalu atau malah tidak kemarin, perlu kami sampaikan pada semua warga Kabupaten Blora bahwa tatkala ada di antara kita atau siapapun yang secara rapid test positif itu belum bisa disimpulkan bahwa dia positif corona. Itu yang perlu kita pegang. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tatkala ada seseorang yang dilakukan rapid test ternyata itu positif secara rapid test, itu kita secara kesehatan belum berani menyimpulkan bahwa itu adalah positif corona. Karena sebagai gold standar, sebagai standar kunci untuk menyatakan seorang positif corona atau tidak, itu adalah hasil dari usap tenggorokan. Untuk hal-hal lain kami masih mengambil kebijakan-kebijakan yang sama tentang peniadaan jam kunjung, tentang screening terhadap semua yang masuk ke dalam rumah sakit dan screening terhadap penunggu pasien serta social atau physical distancing baik karyawan maupun pengunjung dalam arti yang berobat di Rumah Sakit RSUD Dr. R. Suprapto Cepu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan dari RSUD Dr. Suprapto Cepu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati warga masyarakat Kabupaten Blora yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari Dindakop UKM Kabupaten Blora ingin melaporkan kepada panjenengan semua terkait dengan stok pangan dan raca ketersediaan pangan bulan April 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya untuk ketersediaan bahan pangan pokok penting di Kabupaten Blora adalah aman. Aman sekitar 6 sampai 8 bulan masih dalam kondisi aman. Perlu kami informasikan bahwa untuk beras ketersediaan sampai dengan detik ini adalah 68.624 ton, sementara untuk kebutuhan per bulan adalah 5.172,6 ton. Jadi ini masih surplus 63.451 ton. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk minyak goreng ada 35.021 ton, sementara kebutuhan bulan April adalah 782,7 ton. Untuk gula untuk ketersediaan 767,4 ton, sementara kebutuhan pada bulan April adalah 451,4 ton. Jadi kemarin pertanggal 16 April 2020 karena GMM sudah giling untuk kebutuhan gula aman di Kabupaten Blora. Untuk bawang putih sampai dengan detik ini ketersediaan 9,04 ton, sementara kebutuhan per bulan April adalah 11,38 ton. Jadi ini ada minus 2,34 ton. Bapak Ibu yang saya hormati, dari bawang merah untuk ketersediaan 270 ton, sementara kebutuhan per bulan adalah 172 ton. Jadi aman untuk bawang merah. Untuk daging ayam untuk ketersediaan 2.650, sementara kebutuhan per bulan ini adalah 417. Jadi untuk daging ayam relatif aman. Daging sapi ada 82,5 ton, sementara kebutuhan pada bulan April adalah 31,03 ton. Jadi ini juga relatif aman. Cabai merah ini ketersediaan 2.255 ton, sementara kebutuhan untuk bulan April adalah 117 ton. Karena ini musim panen, jadi untuk ketersediaan cabai relatif sangat aman. Cabai rawit ini ada 209,5 ton, sementara kebutuhan 120 ton. Jadi juga aman. Telur ada 4.280,07 ton, sementara kebutuhan per bulan adalah 689,6 ton. Jadi untuk telur juga relatif aman. Bapak Ibu yang saya hormati, dari ketersediaan pemerintah Kabupaten Blora sudah menyiapkan kondisi aman yang ada di Kabupaten Blora kisaran 6 sampai 8 bulan. Posisi bahan pokok penting yang ada di Kabupaten Blora relatif aman, tidak ada permasalahan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan harga perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok masyarakat, barang strategis di pasar daerah Blora adalah sebagai berikut. Untuk beras IR64 premium Rp10.000, untuk IR64 medium Rp9.500, jadi masih stabil. Gula pasir kristal putih ini masih stabil, kemarin 17,5, pada tanggal 21 April 2020
masih tetap sama yaitu 17.500. Untuk minyak goreng Bimoli botol ini masih stabil juga dengan harga sampai dengan detik ini adalah Rp14.000. Yang curah adalah kalau kemarin 11.500 sampai dengan detik ini masih stabil yaitu 11.500. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan daging broiler. Daging broiler ini mengalami kenaikan 7%, dari 28.000 sekarang